Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, yang sekali lagi Permendes ini berlaku untuk jangka lama dan kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita munculkan lagi satu Permendes yang membahas fokusnya untuk 2024 nanti, sifatnya tahunan, yang tentu menyesuaikan dengan Undang-Undang APBN yang baru yang sudah terbit. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Desa. Masyarakat menyampaikan usulan, menyampaikan saran, ide-ide, program terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Dan kemudian masyarakat memastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan dan APB Desa. Terlibat aktif, jadi setelah melakukan terlibat dalam musyawarah desa, masyarakat juga harus aktif melakukan sosialisasi terkait prioritas penggunaan dana desa ini. Begitupun halnya dengan publikasinya. Publikasi ini terdiri atas hasil musdes, data desa, potensi, sumber daya pembangunan, dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, rincian prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBDes. Publikasi ini minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Dan sarana publikasinya dapat dilakukan apakah itu di baliho, apakah itu di papan informasi yang ada di desa, apakah itu di media sosial milik desa, apakah itu di media website, selebaran, pengeras suara, dan lain sebagainya. Jadi memang publikasi ini penting sebagai bagian dari upaya transparansi atas pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa kita. Pemerintah desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi administratif diberikan oleh Bupati Wali Kota berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa BPD atau laporan pengaduan masyarakat desa. Nah, pelaporannya seperti ini. Kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan SID, Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kemendes PDTT. Laporan ini dilakukan paling lambat 1 bulan terhitung sejak Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan. Kemudian laporan prioritasnya ini memuat dokumen-dokumen seperti peraturan desa tentang RKP desa dan peraturan desa tentang APBDes. Bagi desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen digital, maka desa tersebut dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh tenaga-tenaga pendamping profesional. Kemudian tenaga pendamping profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendamping masyarakat desa, dan kemudian laporan tersebut diteruskan ke unit kerja yang membidangi urusan dana desa. Bagaimana dengan pembinaannya? Pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah. Karena kita di Kementerian Desa tidak mungkin melakukan pembinaan kepada 75.000 lebih desa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi pembinaan ini menurut Permendes dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangannya adalah Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pembinaan melalui pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi desa. Bapak Ibu sekalian, ini contoh kegiatan rincian prioritas penggunaan dana desa
saya tidak akan sampaikan secara detail, tetapi sambil jalan saja. Contoh untuk pencegahan penurunan stunting. Jadi pencegahan penurunan stunting ini bisa untuk pemberian makanan tambahan yang beragam bergizi seimbang, berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia 5 tahun dan ibu hamil. Bisa juga untuk penyediaan, pemeliharaan, pengembangan sarana air minum, sanitasi yang aman, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian materi ini bisa di-share kalau untuk bisa dicermati lebih dalam lagi oleh teman-teman kepala desa dan kadis seluruh Indonesia. Untuk perluasan layanan kesehatan, misalnya untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, maka dana desa ini bisa digunakan untuk pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular. Pengadaan media komunikasi, informasi, edukasi terkait desa bebas BAB sembarang. Oh, ini masih ada yang buang BAB sembarangan, ini bisa untuk edukasi warga. Kemudian penyediaan air bersih skala desa, misalnya mata air, tandon, dan penampungan air hujan bersama sumur bor. Bapak Ibu sekalian, untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba prekursor, dana desa dapat dipakai untuk komunikasi, informasi, edukasi, pelaksanaan festival olahraga bersama di desa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bisa untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana dengan pengembangan layanan kesehatan? Dana desa ini dapat dipakai untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan pondok-pondok bersalin yang ada di desa. Pondok kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, pos yandu, pos bindu, pembinaan terpadu. Bisa untuk bantuan operasional layanan akses dokter bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan. Contoh konkretnya yang mana? Ada desa terpencil, jauh terpencil. Layanan kesehatan yang disiapkan oleh puskesmas, pemerintah desa baru melayani sampai ibu kota kecamatan. Sementara desa ini pengen warganya juga sehat. Ada pemeriksaan kesehatan rutin, mungkin sekali seminggu, sekali 2 minggu, yang menghadirkan dokter, perawat, paramedis, bidan. Sementara ini daerahnya terpencil, maka biaya operasional untuk menghadirkan dokter, tenaga kesehatan, paramedis, bidan semuanya itu dapat menggunakan dana desa. Ini contoh konkretnya. Kemudian kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa dan harus diputuskan dalam musyawarah desa. Bagaimana untuk program penguatan ketahanan pangan nabati hewani? Bisa untuk pengembangan usahanya, bisa untuk pengadaan bibit. Jadi bibit ini atau benih bisa menggunakan dana desa. Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit benih bisa menggunakan dana desa. Penyediaan pakan untuk peternakan perikanan dapat menggunakan dari dana desa. Pengembangan pakan ternak alternatif dan seterusnya sampai dengan pemanfaatan lahan pertanian dan seterusnya ini bisa menggunakan dana desa. Bagaimana dengan pengelolaan pasca panen? Bagaimana dengan pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, bioponik, pengembangan pengelolaan lumbung pangan yang ada di desa, baik pembangunannya ataupun pembangunan sarana prasarana atau pemeliharaan infrastruktur terkait dengan pengelolaan lumbung pangan yang ada di desa. Pengembangan usaha atau unit usaha desa yang dikelola oleh BUMDes terkait pangan nabati hewani termasuk tidak terbatas pada penguatan penyertaan modal. Kemudian penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan sekali lagi kuncinya harus diputuskan melalui musyawarah desa. Dana desa juga dapat dipakai untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Bisa untuk pemberian BLT,
bisa untuk penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa PKTD yang kita bahas tadi. Bisa juga untuk bantuan sosial lainnya bagi warga-warga kurang mampu yang ada di desa. Bagaimana dengan pembangunan sarana prasarana pendataan di desa? Perbaikan konsolidasi data SDGs, pendataan perkembangan desa. Tentu item-item kegiatannya ini bisa pada pendataan potensi sumber daya pembangunan, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada keluarga, pekerja migran dan lain sebagainya. Pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs. Misalnya tower untuk jaringan internet, skala desa, komputer, smartphone, langganan internet dapat menggunakan dana desa. Kemudian penggunaan sarana prasarana ini harus sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, dana desa dapat dipakai untuk bantuan pembangunan, bantuan perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga tidak mampu, warga miskin. Bantuan ini dalam bentuk material, bahan bangunan, bukan untuk upah kerja. Jadi material, upah kerjanya diharap untuk membangkitkan semangat gotong royong yang ada di warga masyarakat. Pemilihan ini sebagai penerima bantuan rumah layak huni dan sehat adalah bagi warga yang tidak mampu. Warga miskin dengan ketentuan kriterianya pertama harus bertempat tinggal di wilayah desa tersebut. Diputuskan dalam musyawarah, ditetapkan melalui keputusan kepala desa, diberikan bantuan maksimal 10 juta rupiah dalam bentuk material tadi. Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit penahun, kronis, seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya. Kemudian, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar sesuai kewenangan desa, antara lain membangun atau mengembangkan pos yandu, pos kesdes, PAUD, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, misalnya membangun jalan, jembatan, sesuai kewenangan desa. Saya mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini agak panjang materinya karena akan menyampaikan semua rinciannya. Kemudian untuk peningkatan pendapatan antara lain, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Pembangunan, perbaikan, rehabilitasi, drainase, gotong royong, gorong-gorong, selokan, parit, box, slab culvert yang ada di desa. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan kawasan kumuh sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan listrik alternatif, bisa dana desa ini dipakai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, untuk tenaga biodiesel, matahari, tenaga matahari atau panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, kincir air, instalasi biogas. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi dan kesesuaian yang ada di desa tersebut. Sementara untuk sarana prasarana transportasi dapat digunakan dana desa untuk misalnya perahu, ketinting bagi desa-desa kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai,
bisa untuk tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung, jalan permukiman, jalan poros desa, rabat beton, jembatan desa, gotong royong, sarana prasarana transportasi lainnya yang dibahas disepakati dalam musyawarah desa. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana prasarana informasi komunikasi, dana desa dapat digunakan untuk jaringan internet bagi warga desa, website desa, peralatan pengeras suara, loudspeaker, radio, single side band, SSB. Karena desa-desa kita bagi perkotaan ini sudah tidak ada, tapi di desa masih ada yang menggunakan alat ini. Radio komunitas, penyelenggaraan informasi publik seperti pembuatan poster baliho, informasi penetapan laporan pertanggungjawaban APBD untuk warga. Sarana prasarana ini harus sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musdes. Sementara untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM desa, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bacaan lainnya. Dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif, dan wahana permainan. Bisa juga menggunakan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, dan lain sebagainya yang level-level desa. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan balai pelatihan untuk kegiatan masyarakat. Ini beberapa contohnya. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat, dana desa bisa dipakai untuk pendataan penduduk rentan, bisa dipakai untuk pemeliharaan fasilitas drama penyandang disabilitas, bisa untuk bantuan operasional penyelenggaraan Musdes warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan dan anak, bisa juga untuk pengembangan forum anak desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi warga. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi penanganan bencana alam ini bisa untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sarpras, kejadian luar biasa lainnya meliputi pembuatan terasering, pembangunan talut, rehabilitasi kawasan mangrove, penanaman bako, dan lain sebagainya. Sementara untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarpras, bencana alam, kejadian luar biasa lainnya seperti pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, dan lain sebagainya, ini semua kita muat dalam Permendes. Jadi ini adalah menu-menu umum yang bisa dipilih oleh desa dalam musyawarah desa di dalam pemanfaatan dan penggunaan dana desanya. Untuk perubahan iklim bencana, bisa untuk pembangunan sumur bor, sumur pompa, bisa untuk penampung permanen, perembesan air, bisa untuk pembuatan kebun, hortikultura, dan lain sebagainya. Sementara untuk non-alam, antara lain menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, terdampak wabah atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah, kolera, disentri, penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik. Bisa untuk fogging bagi daerah-daerah atau desa yang membutuhkan fogging atau disinfektan untuk mencegah malaria serta demam berdarah. Dan seterusnya, ini semua pilihan-pilihan menunya. Kemudian bagaimana dengan pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa-desa bersama, bisa untuk pendirian BUMDes, penyertaan modalnya bisa, pengembangan usahanya juga bisa.
Pengembangan usaha ini bukan hanya yang ada di sekitar kita seperti pertanian, tapi melingkupi semua hal, termasuk pengolahan hutan desa, usaha hutan desa, hutan adat, air minum, dan lain sebagainya. Untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes-BUMDes bersama, di bidang pertanian, perkebunan juga dapat digunakan dengan dana desa di bidang jasa, bidang sarana prasarana, pemanfaatan potensi wilayah, pengelolaan hutan untuk menjadi sumber tanah objek reforma agraria, bisa untuk pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan dan berkelanjutan, bisa untuk pembangunan showroom atau wisma, pamer produk desa untuk para pelaku industri desa, dan lain-lain kegiatan lainnya. Untuk pengembangan desa wisata, dana desa ini dapat digunakan untuk pengadaan, untuk pembangunan, untuk pemanfaatan, pemeliharaan, seperti gazebo, pondok wisata, homestay yang ada di desa. Bisa juga untuk pengembangan investasi desa wisata, bisa untuk pengembangan kerjasama antar desa, dan sekali lagi ini harus diputuskan dalam musyawarah sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, pelestarian sumber daya alam yang ada di desa juga dapat menggunakan dana desa sesuai dengan contoh-contoh yang ada di slide ini. Pencegahan dan penurunan stunting, bisa dana desa ini dipakai untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, bisa untuk penyuluhan, konseling gizi, peningkatan akses perlindungan sosial, upaya pencegahan perkawinan dini, pelatihan pangan sehat aman dan seterusnya, rembuk stunting, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan contoh untuk penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular? Bisa dipakai untuk komunikasi, informasi, edukasi tentang perilaku hidup bersih, sehat, konsumsi gizi seimbang, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional? Ini yang banyak pertanyaan. Apakah dana desa boleh untuk premi BPJS? Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa dana desa untuk program jaminan kesehatan nasional ini tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan. Tapi yang dapat digunakan menggunakan dana desa ini adalah sosialisasi dan promosinya. Kegiatan kebijakan pelaksanaan ini, bahwa biar masyarakat paham betapa pentingnya ikut dalam BPJS. Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kegiatan keagamaan. Bisa anak-anak muda kita disentuh dengan pembinaan-pembinaan keagamaan untuk pencegahan penyakit narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini. Bisa untuk penyuluhan, bisa untuk sosialisasi, seminar tentang bahaya narkoba, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi dasa? Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati hewani, peningkatan kualitas SDM warga desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, juga dengan kegiatan-kegiatan seperti yang terurai ini dapat menggunakan dana desa. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif. Kemudian pengembangan kapasitas ekonomi produktif kewirausahaan di desa. Pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengolahan BUMDes bersama. Begitupun halnya pengembangan usaha ekonomi produktif, mulai dari pelatihannya sampai dengan pelatihan e-marketingnya, pembuatan websitenya, dan seterusnya, ini dapat menggunakan dana desa. Pengembangan sosial budaya lokal, pelatihan penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan alat musik khas daerah setempat sebagai kearifan lokal desa masing-masing dapat menggunakan dana desa. Untuk penguatan fasilitasi masyarakat desa seperti kegiatan sosialisasi, pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap bencana alam juga bisa untuk bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu sekalian,
sebelum saya mengakhiri paparan terkait Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, mungkin Bapak dan Ibu para peserta sosialisasi bertanya, kalau saya katakan di awal tadi, sesuai amanah PP 37 tahun 2023 tentang pengolahan transfer ke daerah, ada dua mandat yang diberikan kepada Menteri Desa. Pertama adalah Permen yang sifatnya jangka panjang, yang kita sosialisikan hari ini, tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Sifatnya jangka panjang. Yang kedua, Permen tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa yang sifatnya tahunan. Jadi kalau kita bahas sekarang berarti tahun depan, tahun 2024, sifatnya tahunan, sifatnya mandat, dan itu ditetapkan setelah penetapan Undang-Undang APBN. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana gambaran Permendes yang tahunan ini, yang 2024? Yang menurut saya tadi saat ini sedang dimintakan jadwal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini hanya sifatnya mandatori dan mempertegas apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Biar tidak keliru dan bisa lebih cepat menyesuaikan untuk perencanaan yang ada di desa, maka izinkan saya untuk menyampaikan satu slide terkait rancangan Permendes yang saat ini kita mintakan harmonisasi di Kumham tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024, itu hanya 4 poin. Pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim berupa BLT, bantuan langsung tunai dana desa, paling tinggi 25% dari pagu dana desa. Pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah, maksudnya data pusat, apakah itu P3KE, sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-DD. Ini saya mau memberikan penjelasan. Jadi tahun 2024, BLT-DD itu batasannya adalah paling tinggi 25%. Tidak ada lagi batasan minimal 10% seperti tahun ini. Ini sudah keputusan dalam Undang-Undang APBN yang dibahas dalam Banggar yang melibatkan Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian lembaga terkait. Jadi kesepakatannya adalah BLT untuk tahun 2024 maksimal 25%. Dan menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan. Maksudnya adalah data pemerintah pusat itu desa dapat menggunakannya sebagai acuan dengan melalui musyawarah desa. Jadi silakan musyawarah desa yang memverifikasi data tersebut. Kalau ada warga miskin tidak tercantum di data tersebut, maka silahkan warga tidak mampu tersebut dimasukkan dalam pendataan penerima BLT. Sebaliknya kalau ada warga yang masih ada dalam data penerima menurut data P3KE, tetapi nyata-nyata di masyarakat dia sudah tidak miskin lagi, kehidupannya sudah baik, pekerjaannya sudah mumpuni, maka melalui musyawarah desa itu dapat mengeluarkan orang tersebut. Jadi Musdes ini menjadikan data pemerintah pusat sebagai acuan untuk memverifikasi melalui forum Musdes. Yang kedua adalah program ketahanan pangan nabati dan hewani paling rendah 20% dari pagu dana setiap desa. Ini sama dengan tahun sebelumnya, di mana 20% dari pagu dana desa. Kalau satu desa, sebuah desa misalnya dananya 1 miliar, maka 200 juta diantaranya harus untuk ketahanan pangan nabati hewani. Kemudian yang ketiga adalah program pencegahan penurunan stunting skala desa. Ini tidak ada batasannya berapa persen, tapi ini adalah menu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah desa, warga desa, bahwa pencegahan penurunan stunting skala desa juga wajib dibiayai dengan menggunakan dana desa. Tetapi saya ingin memberikan catatan tersendiri terkait penurunan stunting.
Tidak usah terlalu banyak rapat-rapat terkait stunting, tapi tidak pernah beli telur untuk warga yang rawan stunting. Jadi penggunaan dana desanya ini harusnya lebih pro kepada upaya-upaya nyata untuk penanggulangan, penurunan, pencegahan, dan penurunan stunting yang ada di desa. Yang keempat, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes-BUMDesma, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan terkait Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, yang sekali lagi Permendes ini berlaku untuk jangka lama, dan kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita munculkan lagi satu Permendes yang membahas fokusnya untuk 2024 nanti, sifatnya tahunan, yang tentu menyesuaikan dengan Undang-Undang APBN yang baru yang sudah terbit. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Saya memberikan kesempatan melalui moderator jika ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.